Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dita Soleha dari kelas M78 Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang hakikat penelitian kuantitatif. Namun, sebelum kita masuk pada materi kali ini, kita harus mengetahui apa itu metodologi penelitian. Nah, metode penelitian merupakan suatu cara dan jalan yang harus dilalui untuk mengadakan penelitian secara ilmiah terhadap suatu masalah dalam pengetahuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kali ini, yaitu hakikat penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain, berupaya membuktikan kebenaran prasangka penelitian atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Penelitian dapat menugaskan petugas pengumpul data, dan karena data yang akan dikumpulkan serta instrumen yang digunakan sudah baku, maka instrumen telah disiapkan sebelum penelitian sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu data dapat diobservasi dan diukur. Penelitian kuantitatif menggunakan proses tematik yang disebut dengan prosedur statistik dalam analisis datanya. Nah, statistik akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis. Nah, prosedur statistik ini dilakukan agar tidak terjadi bias terhadap fakta akibat hadirnya persepsi penelitian. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian atau desain. Jelas, rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah metodologi penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Terlepas dari kemudahan dan singkatnya waktu penelitian, namun hasil temuan survei cenderung superficial atau dangkal, meskipun menggunakan perhitungan statistik yang rumit dalam analisisnya. Kelemahan lain dari metode survei adalah membutuhkan jumlah sampel atau responden yang besar agar generalisasi dapat dilakukan. Yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ex post facto, yang dimana ex post facto adalah bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Maksud dari ex post facto ini adalah untuk menemukan suatu hubungan sebab akibat antara peristiwa yang terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai. Nah, penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu casual research atau penelitian kolerasi, yang dimana suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua yaitu casual comparative research atau penelitian kasual komparatif, yang dimana pendekatan dasar kasual kooperatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Nah, itulah tadi materi yang saya bahas tentang hakikat penelitian kuantitatif. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kalian.